Baik, mari kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Sudah ketemu? Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap dengan kata persembahan di awal tidak menjadi beban berat bagi saudara untuk mendengar khotbah hari ini. Amin. Jangan bilang gini, Simu mulai nagih lagi kayaknya ini. Itu ada kata-kata persembahan. Terus di bawahnya ada koin-koin gitu kan. Tetapi kok ada daun yang di atas ya. Persembahan yang hidup itu maksudnya apa? Kalau begitu aku tanam nanti 100 rupiah di tanah, lalu nanti dia berbunga dan berbuah dengan koin-koin yang kuning-kuning itu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang hidupnya, kita akan menikmati satu firman Tuhan yang sangat ajaib hari ini. Sesuatu yang tidak terpikirkan, tetapi itu yang Tuhan sediakan. Perhatikan baik-baik ya, persembahan yang hidup. Nah, sebelum masuk ke sana saudara, ini ngomong-ngomong tentang persembahan. Beberapa dalam dua kurang lebih 2 minggu terakhir ini, saya tidak tahu apakah saudara mengikuti di dalam TikTok, IG, bahkan YouTube. Yang lebih banyak itu di TikTok, ya. Enggak apa-apa, biar berjalan. Ya. Beberapa memperdebatkan tentang perpuluhan, persembahan perpuluhan. Saya yakin Bapak Ibu juga sebagian yang kadang sukaannya lihat TikTok itu pasti ada. Di situ saudara, ada seorang hamba Tuhan melemparkan satu isu. Sebenarnya saya tahu latar belakangnya apa, karena hamba Tuhan ini sedang menyerang temannya satu hamba Tuhan lagi yang setiap ngomong perpuluhan. Jadi sebenarnya ini hamba Tuhan ini lagi gak cocok saudara. Jadi jangan anggap hamba Tuhan tuh suci semua saudara. Saya juga gak suci. Tapi kadang-kadang ya itulah. Jadi kita jangan menghakimi, tapi itulah yang terjadi saudara ya. Gak usah lihat yang lain, lihat kita aja. Lihat diri kita masing-masing aja. Jadi dia lemparkan satu statement bahwa sebenarnya firman Tuhan tidak mengajarkan perpuluhan sebenarnya. Ya. Lalu saudara muncul berbagai, biasalah ya. Sekarang itu kan hal-hal yang viral itu kan gampang sekali menyulut. Termasuk orang Kristen. Ayat pun dibuat menjadi viral, ya. Yang penting viral dan terkenal, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian muncul komentar-komentar, upload-uploadan, sampai ada juga yang mengecam, lalu kemudian memakai ayat-ayat tertentu, lalu kemudian macam-macam lah, menyerang dengan kalimat-kalimat yang kurang baik tentang gereja yang masih mengingatkan perpuluhan saudara. Dan dipakai ayat-ayat, dan muncul kalimat-kalimat yang kadang-kadang gak pantas. Dan itu orang Kristen. Saudara, saya membacanya aja sampai tadi malam aja. Saya pas roll itu TikTok gitu ya. Saya punya TikTok, tapi isinya di dalam bukan hanya joget-joget ya. Ada joget-joget tapi ada firman Tuhannya gitu ya. Saya punya TikTok itu lebih khusus untuk keluarga. Saya biasa upload tentang itu. Sekali tempo bisa lihat. Saya pikir gini, malu. Saya membaca komentar-komentar itu rasanya risih, malu. Masa sih hal yang kayak gitu-gitu lu perdebatkan sampai seantero dunia membaca. Dan seakan-akan gereja itu begitu miskinkah sehingga harus mengata-ngatai gereja yang masih mengingatkan firman Tuhan tentang perpuluhan. Sebegitunyakah engkau jadi orang Kristen itu? Kita mengagung-agungkan barusan Paskah,
Yesus sudah bangkit, ya kan? Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tapi hanya urusan yang 10% dari yang banyak itu, Tuhan minta secara khusus yang 10% itu dijadikan bahan olok-olokan untuk gereja dan pekerjaan Tuhan. Pantas nggak? Pantas nggak? Coba jawab, pantas nggak? Nggak pantas. Ya kudu emosi, ya kudu marah, tapi mau marah sama siapa ya? Maksudnya malu, aku sendiri ya malu. Nggak pantas. Kristus itu udah mati di atas kayu salib. Makanya saya kasih gambar ini supaya kita ingat. Jangan lupa ini, jangan lupa salib, peristiwa salib. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepadamu dan kepadaku karena dosa kita, itu diambil alih oleh Kristus di atas kayu salib, dan hukuman itu ditimpakan kepada dia supaya setiap yang percaya kepadanya, ini termasuk kita ini semua, tidak lagi dihukum. Kita dilepaskan dari neraka yang menyala-nyala. Amin. Lalu Tuhan perintahkan lagi satu hal, dari seluruh berkat yang dari Tuhan itu, seluruh berkat dari Tuhan itu, 10%-nya aja Tuhan perintahkan itu khususkan bagi Tuhan. Tuhan itu sudah tahu semuanya kita ini, dunia ini. Jadi Tuhan itu perintahkan supaya kita ini bisa kelola, bisa olah. Artinya apa? Kita bisa hidup. Bayangkan saudara, dari semuanya itu, makanya saya kasih gambar itu. Mana yang lebih besar? Yang 10 apa 90? Makanya saya untung saya kasih gede lagi tuh. Kemarin saya udah zoom sampai 100 berapa angkanya, tapi kok kayak lebay gitu ya. Nah saudara, Tuhan itu sudah tahu bahwa kalau Tuhan tidak perintahkan ini, maka kita itu tamak manusia ini, Manusia hanya akan memikirkan dirinya dan semua untuk kepuasannya. Itulah natur dosa kita. Makanya Tuhan memberikan perintah ini. Supaya apa Pak Saudara? 10% itu kan kecil dari, kalau ibaratnya satu bagian itu 10% itu lain segini. Untuk khususkan untuk Tuhan dan pekerjaannya. Supaya kebenaran Tuhan itu tetap berjalan di atas bumi ini. Hidupmu tetap berlanjut, tetapi kebenaran Tuhan terus berjalan. Pekerjaan Tuhan di bumi, apa yang dirancangkan Tuhan di bumi tetap berjalan. Nah makanya sebenarnya perpuluhan itu bawa ke rumah Tuhan supaya itu bisa dikelola untuk pekerjaan Tuhan. Makanya kalau Maleakhi 3 ayat 10, Maleakhi ya, di dalam Maleakhi itu dikatakan apa? Bawalah persembahan perpuluhanmu ke dalam rumah Tuhan supaya cukup perbendaharaan di sana. Artinya apa? Supaya Tuhan itu sudah tahu. Kalau itu dikhususkan, maka ini dikelola. Itu sebabnya Tuhan menciptakan gereja. Gereja secara organisasi dan gereja secara gedung, gereja secara organisasi. Sebenarnya aslinya gereja ini kan kita. Gereja itu artinya orang yang dilepaskan dari gelap kepada terang, itu gereja. Tetapi Tuhan juga menciptakan gereja secara organisasi kita ini. Untuk apa saudara? Gereja secara organisasi itu enggak ada begitu saja loh, tiba-tiba begitu aja. Itu rancangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di bumi. Rancangan Tuhan supaya jiwa-jiwa yang sudah jatuh dalam dosa sejak Adam dan Hawa itu ada sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebenarannya, sehingga yang tersesat itu bisa diselamatkan. Coba Anda bayangkan, kalau tidak ada gereja secara organisasi, gereja hanya pribadi-pribadi aja. Kalau tidak ada gereja secara organisasi, kira-kira saudara, Anda bisa mendengar firman Tuhan secara rutin enggak? Ayo jujur. Udah gereja di rumah aja, aku sendiri aja, jujur. Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab, tiap hari renungan? Puji Tuhan kalau kita ada 10-20%. Itu fakta gitu loh. Saya nggak menghakimi saudara, tapi itu fakta hidup kita. Lu bayangin dah saudara, bayangin dah kalau nggak ada gereja secara organisasi. Kalau nggak ada gereja secara organisasi, bagaimana pekerjaan Tuhan itu bisa dikerjakan, bisa dibagi, bisa dipikirkan, supaya pekerjaan Tuhan di atas bumi ini bisa terlaksana. Itu bagian dari rancangan Tuhan, saudara. Itu ada di pelajaran SMK. Kalau saya ngajar di SMK, ada pelajarannya itu. Jadi jangan anggap
Ya karena musimmu gak ada kerjaan, jadi kita beri pekerjaan, jadi pendeta di gereja. Salah saudara. Itu di dalam rancangan Tuhan yang besar. Nah, ya kan? Ayo kita batu dulu. Ya, Anda ada di sini, dirancang Tuhan itu. Maka firman Tuhan katakan, bawalah 1/10 itu untuk rumah Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan yang besar dalam rancangan Tuhan itu bisa dikerjakan di atas bumi. Nah makanya dia bilang apa? Khususkan itu untuk Tuhan. Tuhan itu gak kelihatan. Firman Tuhan apa? Tuhan yang kelihatan itu adalah ketika engkau melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Engkau menolong yang miskin, engkau menolong yang susah, engkau ini, engkau itu, dan segala macam. Amin. Nah ini diperdebatkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saya bilang malu. Kalau saudara di dalam nama Yesus tidak ada jemaat Tangerang yang sampai upload nanti lalu perdebatkan. Kalau engkau masih pelit untuk Tuhan memberi 10% itu urusan Anda dengan Tuhan. Tetapi jangan mempermalukan nama Tuhan dengan memperdebatkan yang hanya 10%. Lalu engkau pakai ayat, lalu engkau serang hamba Tuhan, engkau serang gereja. Ada yang sampai bilang di situ, iya gereja di Indonesia ini memang miskin. Gereja maksudnya itu organisasi, memang miskin, makanya minta-minta. Aduh, saya bilang Tuhan dengar tuh kalimatmu, makanya pakai tangan yang benar ketik. Bukan apa ya, sedih karena saya tahu betul siapa saya di hadapan Tuhan itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan di ayat yang pertama, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup demi kemurahan Allah. Saudara, Anda tahu apa itu kemurahan Allah? Kata kemurahan Allah itu artinya kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Kasih Tuhan itu tidak hanya sekedar kasih Tuhan selesai, tapi kasih Tuhan itu melimpah-limpah. Apa kasih Tuhan yang melimpah-limpah saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya saya minta ke Pak Edi misalnya, Pak Edi, mau saya gini, Pak Edi itu kasih saya pokoknya yang berharga, yang mahal, yang pokoknya mungkin semua besi di toko Pak Edi itu sama yang di rumah itu Pak Edi bawa semua, kasih semua besi. Pak Edi ini toko besi gitu ya. Apa itu namanya Pak? Bearingnya. Nah, itulah. Berat lagi. Satu biji aja berat. Lalu Pak Edi kasih semua. Kalau Pak Edi kasih nggak tahu sebelah mana, saya juga taruh nggak tahu di mana. Nah saudara yang dikasih itu kan kasih. Itu berarti apa? Kasihnya Pak Edi itu luar biasa. Kasihnya, semua barangnya dia kasih. Tapi saya mau bilang, kasih itu kasih. Tapi bukan kasih kemurahan Allah yang seperti kemurahan Allah. Kenapa Bu Saudara? Pak Edi kasih, mungkin akan saya pakai Pak. Saya akan pakai lah untuk inilah, untuk itulah. Lalu saya jalan-jalan misalnya ke Kapadokia gitu ya Pak ya. Saya apa lagi gitu kan, mau kemana saya beli apa gitu kan, saya beli durian banyak sekali ya kan, lalu kita makan sama-sama durian itu ya kan. Nah supaya yang lapar semakin lapar saudara ya. Tapi selesai sampai di situ. Kasih Pak Edi yang dia kasih itu selesai sampai di mana, selesai di dunia ini. Mungkin saya bisa pakai sampai saya mati, cukup untuk saya makan sampai mati. Bahkan mungkin saking kenyang sampai saya mati karena kenyang gitu kan. Kan banyak sekali nih dikasih. Kasih itu selesai di situ. Kira-kira yang diberi semua oleh Pak Edi itu, kira-kira itu menyelamatkan saya dari hukuman neraka enggak? Melepaskan saya dari hukuman neraka enggak kasih Pak Edi itu? Enggak. Walaupun semua bearing itu semua ditaruh di gereja ini, enggak menyelamatkan saya. Enggak akan menyelamatkan. Tidak bisa melepaskan saya dari hukuman dosa, karena dosa saya harus dihukum. Saya orang berdosa harus dihukum masuk neraka. Itu kasih-kasih yang terbatas. Sebesar apapun kasih manusia pasti terbatas sampai di sini, sampai kita nafas di sini. Tetapi kasih Kristus di atas kayu salib itu, nah itu yang udah bola-bali ya. Kalau GKJ Tangerang itu udah bola-bali, pengajarannya udah bola-bali, udah kebangetan kalau nggak hafal gitu, kalau nggak paham gitu ya, diulang-ulang saja. Itu kasih di atas kayu salib itu, dia tangguh semua itu dosa itu, dan dia katakan, barang siapa yang percaya sekarang
Aku udah ambil alih seluruh hukumanmu. Maka dicambuk, dia dipaku ya. Sampai dia mengeluh di atas kayu salib. Saking maut itu, kesakitan yang luar biasa. Dia ambil semua, ditimpakan kepada dia. Supaya saya, Anda semua tidak lagi dihukum. Amin. Dia ambil alih seluruh dosa ini. Bahkan dia angkat derajat kita menjadi orang yang dibenarkan, orang yang dikuduskan. Itu yang namanya kemurahan Allah. Amin. Kemurahan Allah. Nah, kemurahan Allah itu yang besar itu. Allah yang murah hati itu bilang gini, dari semua berkat yang kuberikan kepadamu, ya sudah, kemurahan itu bukan hanya melepas kita dari hukuman yang kekal. Kemurahan Allah itu bukan hanya di situ. Dia pelihara hidup kita, betul? Anda tahu nggak, saudara? Coba kita rileks ya, memikirkannya, ajaib Tuhan ini. Macam-macam profesi di dalam dunia ini, macam-macam kita yang ada dalam gereja ini profesinya bisa puluhan macam. Saudara, Anda tahu profesi itu dari mana? Kenapa ada macam-macam profesi di dalam dunia ini? Saudara, itu datang begitu saja? Tidak, saudara. Tidak. Tuhan yang mengadakan semuanya itu. Di dalam rancangannya yang ajaib, Tuhan mengadakan macam-macam profesi itu. Supaya apa? Manusia ciptaannya ini bisa bekerja dan bisa dinafkahi dengan cara dia bekerja dengan macam-macam profesi itu. Amin. Dengan begitu kita bisa hidup. Dan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mengatur alam semesta ini luar biasa. Dan kita bisa hidup dan mencari nafkah di dalamnya. Maka kalau bilang, oh karena saya bekerja kok, karena saya berkeringat kok, ya kan, kok enak saja sih harus paksa-paksa, kan saya yang bekerja. Saudara, ya Anda bergerak. Tapi kalau Tuhan tidak sediakan segala sesuatu bentuk macam-macam kau bekerja ini, engkau bisa bekerja enggak? Engkau bisa dapat nafkah enggak? Coba ya, ini mindset, ini cara berpikir ini coba kita luruskan ya. Ini indah, saudara. Amin ya. Amin. Amin. Butuh perenungan khusus ini. Setelah ini Anda akan berkata, Tuhan ajaib engkau. Ini baru pengantar loh, saudara, belum masuk yang lain-lainnya, saudara. Nah, saudara yang dikasih itu dari semuanya itu 10% saja, bagian dari terkecil 10% saja. Itu berikan khusus untuk Tuhan dan pekerjaannya. Khusus. Dan firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau taat, ujilah aku. Baca firman Tuhan. Memang tujuan kita bukan supaya kita dilimpah-limpahkan, tetapi janji firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau taat, maka percayalah, pintu-pintu langit itu akan dibukakan kepadamu. Coba nanti baca dalam Maleakhi, saudara. Artinya apa? Engkau tidak akan kekurangan. Yang kita paling takutkan ketika memberi persembahan apa? Takut kekurangan. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau engkau taat, engkau tidak akan kekurangan. Aku akan membukakan tingkap-tingkap langit berkat, dan aku mencukupkan engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian yang dikatakan bahwa sebenarnya itu baru bagian dari benda mati yang 10% itu. Tetapi sebenarnya yang lebih besar lagi dari itu, sebenarnya Tuhan menginginkan engkau mempersembahkan tubuhmu demi kemurahan Allah, karena kebaikan Allah yang murah hati luar biasa itu tadi. Maka Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, saudara, tubuh di sini pikir kita ya, kayak lagu tadi, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu paham gak itu? Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Gimana ya? Tubuh dipersembahkan sebagai, mungkin jarang kita pikirkan itu. Tetapi secara sempit kita berpikir tubuhku, lalu ketika aku lalu tubuhku aku taruh gitu, aku persembahkan, lalu aku nafas, lalu hidup gitu. Saudara, tidak hanya sekedar itu sebenarnya. Saudara, kata tubuh di sini, saudara,
Memang ya tubuh. Nah semua kita punya tubuh kan, tubuh. Nah sambil pijat-pijat ini tubuhnya. Nah saudara, dalam kasih Tuhan, di dalam tubuh ini saudara, ya, oke. Kenapa slide-nya gak maju? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan. Di dalam tubuh ini ada pikiran. Saya pegang kepala karena kita berpikir bahwa pikiran itu dari otak, dan otak itu ada di atas kepala. Tetapi pikiran sebenarnya dia tidak hanya ada di sini, tetapi seluruhnya muncul pikiran. Itu kan hasil kerja dari seluruh tubuh ini, lalu kemudian otak mengelolanya. Kalau misalnya saudara, darah ini tidak mengalir dengan baik, kalau paru-paru tidak bisa memompa dengan baik, maka oksigen ke otak itu nggak bisa masuk secara maksimal. Dan kalau jantung nggak bisa memompa saudara, maka darah nggak bisa memompa sampai ke otak saudara, maka otak ini nggak bisa berpikir dengan baik. Maka kalau misalnya asam lambung naik, dia tekan semua alat-alat jeroan kita ini, lambung itu mengembang. Kalau asam lambung menjadi banyak saudara, maka paru-paru kan harusnya begini terus kan. Nah dia kan tidak bisa memompa karena ini asam lambung itu semacam busa lah ini ya. Perhatikan, semacam busa. Makanya kalau orang kena mah itu nanti kenapa aku sesak nafas, kenapa jantungku rasanya sakit dadaku, kenapa pusing mual. Nah ini penyebabnya saudara ya. Nah ini bagian dari tubuh yang dimaksud di sini. Nah asam lambung itu kalau nggak ada makanan di dalam, makanya kan kita sering kali kan tidak teratur makan kan. Padahal lambung terus begini terus lambung itu. Nah kalau tidak ada makanan di dalam, dia terus begini. Maka antara usus ini, ya dalam usus dengan dalam usus ini kan dia terus begini. Kalau tidak ada makanan, maka dia akan terus memompa. Kalau tidak ada isi, maka dia akan menghasilkan asam lambung. Nah memang di dalam lambung kita itu pasti ada asam lambung. Kalau tidak ada asam lambung, itu dia tidak bisa olah. Asam lambung itu fungsinya untuk mengurai atau mengunyah, istilahnya menghancurkan yang keras. Makanya kalau Anda makan cukio gitu kan, ada makan cukio itu kan keras tuh kulitnya kan. Kadang-kadang karena kesenangan kita lalu kita gigit lagi tulangnya, bener gak? Saya itu kalau udah tulang yang putih-putih itu tahu nggak? Itu kan renyah enak itu. Waduh enak itu Pak, kayak kuping itu, itu dijual itu di itu di mana itu? Yang biasa kan ada kuping. Wah, tahu nggak saudara? Kenapa keluarnya lembut? Maaf ya ini jangan pikir yang jorok-jorok. Tapi kenapa lembut keluarnya? Apapun yang masuk bisa lembut keluarnya. Anda tahu? Itu dikunyah, bukan dikunyah sebenarnya. Itu dihancurkan oleh asam lambung. Nah, asam lambung itu sifatnya asam, kecut lah. Ibaratnya bahasa radil lah, kecut. Nah, ini kami pelajari dalam ilmu psikologi. Ini dipelajari dalam ilmu biologi. Ini dipelajari dalam ilmu kedokteran. Nanti ujungnya ke sini nih, yang tubuh ini saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka biologi, teologi, psikologi itu tidak bisa dipisah saudara ya. Nah lah saudara, ketika ini nggak ada makanan toh, maka asam lambung kan terus dia pompa, semakin tidak ada, maka dia pompa terus asam lambung, bener gak? Ya semacam busa di dalam, maka penuhlah lambung itu dengan apa? Asam lambung, busa itu tadi, semacam. Saya membahasakan dengan sederhana saja. Anda boleh tanya ke dokter nanti, ini bener. Saya nggak asal ngomong. Saya bukan dokter tapi saya pelajarin. Ini ada hubungannya kalau orang stres soalnya. Kalau orang stres, pikiran kita stres, kita tertekan, asam lambung itu diproduksi berlipat-lipat, melebihi dari tidak ada isi perut ini. Ya, makanya kalau orang stres bawaannya apa? Mahnya kumat, jantungnya berdebar-debar. Kemana? Sesak nafas, pusing, ya kan? Lalu kepala sakit, tidak ada penyebab. Beberapa hari ini, kemarin saya layani orang yang, waduh dia rasa sekali, dia rasa sakit kepala, udah di CT scan, sudah tapi tidak ada penyakit. Hanya dokter bilang gini, ibu jangan banyak pikiran ya. Lah kok bisa sih kepala gue nyunyut, katanya banyak pikiran, pada rasanya mau pecah. Nah ini ya, lalu kemudian asam lambung itu jadi ngembang kan, bener gak? Usus kita kan jadi ngembang. Berapa? Dia tekan semua organ di dalam tubuh ini, bener? Halo? Maka jantung yang seharusnya tuk, bener gak? Kan gak bisa, kan ketahan kan? Jadi dia tinggal begini. Berarti apa? Jantung fungsinya apa? Memompa apa? Dia pompa darah, ya kan? Ya dia gini-gini itu darah kita menjadi mengalir gitu. Tapi kalau dia hanya begini, kan tertahan sama lambung yang sudah ngembung tadi itu.
Ya sekalian supaya kalau saya besok saya nggak ulang-ulang lagi ini cerita ini. Karena memberi pengertian ini satu-satu supaya ini nggak pada sakit ini ya. Iya. Nah barusan saya jelaskan Bu Vera kemarin, baru Bu Vera oh itu penyakit saya katanya. Ya anda bukan jantungan Bu, karena ditanya di dokter nggak ada penyakit katanya. Nah udah gitu paru-paru kita kan yang harusnya memompa ya oksigen gitu ya apa ya, kan nggak bisa, nggak maksimal. Itu sebabnya nanti badan semua sakit, betul? Oksigen nggak masuk ke otak sedikit, darah beredarnya sedikit, pikiran kita menjadi apa? Kayaknya sumpit pikiran sumpit, kepala sakit. Nah dia terus pompa. Nah akhirnya apa? Luka antar usus ini dalam ini dengan usus dalam ini kan jadi luka. Luka karena nggak ada isi ditambah dengan apa? Asam lambung yang kecut di dalam kan? Oh cocok lah. Ya kan? Lalu kita isi dengan apa? Kopi. Ya kan? Isi dengan apa lagi? Es jeruk. Cocok. Selamat masuk rumah sakit. Nah, kalau ini oksigen darah kurang lancar semuanya, pikiran. Nah, Anda tahu, maksud saya adalah apa? Tubuh yang dimaksud di sini, di dalam tubuh ini. Dia lihat, pegang tubuh ini. Tubuh ini tidak hanya sekedar yang jasmania gini. Di dalam tubuh ini macam-macam isinya, hidup isinya di dalam. Bukan hanya paru-paru yang hidup, jantung yang hidup. Kalau oksigen kurang sampai ke otak kita nih, kalau darah tidak mengalir dengan normal seharusnya, maka pikiran kita ini menjadi apa? Menjadi terbatas dia. Nah pikiran pun, makanya saya bilang pikiran. Jadi pikiran tidak hanya ada di sini, tapi dia dihasilkan oleh seluruh proses dari hidup ini. Nah pikiran sendiri tidak bisa dipegang kan? Kita bisa rasa tapi nggak bisa dipegang. Ajaib kan? Itu hidup. Tubuh ini jangan hanya pikir yang kulit yang bisa engkau pegang. Muatan dari tubuh yang dimaksud di sini tuh, muatan tubuh ini luar biasa. Perasaan ada di mana? Kita pegangnya dada. Walaupun dihasilkan oleh seluruhnya, ada perasaan. Di dalam tubuh ini ada perasaan. Di dalam tubuh ini ada kehendak. Betul? Atau tubuh di sini kehendak di sebelah sana? Kan enggak. Semuanya ada di sini. Dan satu lagi yang lebih ajaib, firman Tuhan apa? Bilang apa? Roh Allah ada di sini. Roh Allah bertahta di sini. Saya enggak tahu sebelah mana, tapi seluruhnya, karena memang tidak ada di sebelah mana. Roh itu sifatnya roh. Seperti pikiran dia ada di dalam seluruhnya. Seperti perasaannya dia ada di dalam seluruhnya. Seperti kehendak dia ada di dalam seluruhnya. Roh Allah ada di dalam seluruhnya. Amin. Makanya dia bilang apa? Jagalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Berarti bukan hanya mulut yang dijaga, bukan hanya kaki. Oh, hati yang dijaga. Aduh, tahannya. Kalau bisa ambil tamengnya, tutup di sininya supaya, karena Roh Allah ada di sini, sebelah sini, supaya nggak kena tembak gitu kan? Supaya Roh Allah nggak kena tembak gitu kan? Enggak, saudara. Seluruhnya dia ada di sini. Amin. Jadi artinya apa? Tubuh ini bukan hanya tubuh jasmania, tetapi tubuh ini juga adalah tubuh rohania. Amin. Amin. Nah sekarang coba pegang tubuhnya sambil piji-piji. Wah ajaib ya tubuhku ini. Oh ajaib. Suami istri bilang, ih ajaib juga tubuhmu ini ya. Jangan bilang aneh ya, ajaib. Tuhan taruh semuanya di sini semuanya. Cuman bentuknya beda-beda. Ada yang langsing kayak Hizkia sama Yeremia. Ada yang langsung kayak saya. Ya kan? Cuman bentuknya beda-beda. Tetapi keberadaan pikiran, keberadaan perasaan, keberadaan kehendak, keberadaan roh Allah dalam tubuh kita sama semua. Walaupun berat badan kita berbeda-beda. Amin. Amin. Amin ya? Faham sampai di sini? Ajaib. Ajaib. Itu yang Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu, artinya seluruhnya sebagai persembahan yang hidup. Hidup kan? Hidup. Sebagai persembahan yang kudus, artinya apa? Seluruhnya kudus. Saudara dikasihi Tuhan,
Ketika Kristus sudah menjadi milik kita dan kita sudah menjadi milik daripada Kristus, maka seluruh tubuh ini sudah dikuduskan, sudah dibersihkan dari dosa. Kehendak kita harus kepada kehendak Allah. Kenapa? Dia yang bertata sudah di sini. Yang lama sudah berlalu, pikiran yang baru sudah datang, perasaan yang baru sudah datang, kehendak yang baru sudah datang, yaitu kehendak daripada Kristus itu sendiri. Nah, itulah minggu yang lalu dikatakan. Yang dikatakan minggu yang lalu apa? Apa? Judul minggu yang lalu? Melepaskan keakuan. Makanya kita menyanyi lagu itu. Hidupku bukannya aku lagi. Tahu lagu ini enggak? Sama-sama kita nyanyi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara, ajaib loh saudara. Kalau Anda paham ini, kita akan bersyukur luar biasa kepada Tuhan. Ajaib, ajaib. Makanya dalam Mazmur dikatakan, ajaib engkau membentuk buah pinggangku. Ajaib, ajaib saudara. Nah, aplikasinya apa saudara? Dikatakan beri yang terbaik kepada Tuhan dari seluruh kemampuan, seluruh hidupmu ini. Saudara, artinya apa saudara? Kemanapun tubuh ini ada, kemanapun tubuh ini pergi, ingat, ini bukan hanya sekedar tubuh jasmania, tetapi ini adalah tubuh rohania. Tuhan ada bertata di sini, Roh Allah ada bertata di sini. Dan tubuh ini telah ditebus oleh Kristus, menjadi milik Kristus, bukan lagi milik dosa. Tubuh ini sudah ditebus oleh Kristus, bukan lagi milik keakuan, bukan lagi milik nafsu si jahat. Maka oleh karena itu, kemanapun tubuh ini pergi saudara, mau di rumah, mau di tempat pekerjaan, mau di mana saja, ingat, kemanapun engkau bawa tubuhmu ini saudara, kemanapun, katakan, tubuh ini milik Tuhan. Dan aku harus melakukan semua yang berkenan, yang kudus, yang menyenangkan hati Allah. Jadi sekarang, mulai sekarang, ada dimanapun, mau di bawah tanah sekalipun. Sekarang misalnya, mulut ini sudah. Kalau dulu mulut ini sebagai alat untuk mengeluarkan kata-kata yang kotor. Alat untuk mengeluarkan jenis-jenis nama binatang. Anjing lu, ayam lu, kecoa lu, dasar lu, ya kan? Kalau enggak mempan, udah capek ngomong ayam-ayam, kecoa lu, ya kan? Kucing lu, ya kan? Tikus lu, apalagi? Wah, lebih berkelas kalau udah mendekati Imlek, lebih berkelas, babi lu, ya kan? Ya babi lu, menjelang Imlek dan Natal, nah keluar semua tuh babi lu, ya kan? Babi lu, cukial lu, ya kan? Babi goreng lu. Nah, sekarang mulut ini, Anda tahu, mulut ini bukan hanya mulut jasmania, tapi mulut rohania. Ada Roh Allah di sini. Sudah ditebus oleh Yesus ini. Sudah dibersihkan oleh darah Yesus tubuh ini. Mulut ini sekarang pakai untuk memuji Tuhan, untuk mengeluarkan kata-kata yang pantas, untuk mengeluarkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan, untuk mengeluarkan kata-kata yang memberi bangunan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang memberitakan kebenaran. Bukan lagi kecoa, tikus lu, babi lu, ya kan? RW lu, tahu RW? Terus di lapo-lapo itu loh, yang jual di lapo-lapo itu loh. Apa tuh Pak Liong? Yang di lapo-lapo itu loh Pak, obat COVID kemarin itu. Anjing lu, kelas berat, nggak ada musimnya. Ya kadang di Natal dipakai itu. Mulut ini ya, hati-hati ya. Ajaib ini. Mulut ini bukan lagi mulut hanya sekedar mulut jasmania, bukan hanya sekedar daging, tapi mulut ini mulut rohania. Amin. Jadi kalau suami istri di rumah, orang tua anak, selama ini mulut ini dipakai untuk menyebut nama-nama binatang. Sekarang pakai untuk menyebut nama-nama malaikat. Ya,
Malaikat apa? Coba hafal nama-nama malaikat sama nama-nama Allah. Hah? Ya. Amin. Amin. Itu ibadah yang Tuhan suka. Itu persembahan yang Tuhan suka. Ini sudah gak kasih perpuluhan. Tapi mulutnya keluarnya apa? Bebek, kucing, ayam, babi, cukiau. Udah gak kasih perpuluhan. Yang keluar semua juga binatang semua. Ini Tuhan, kira-kira Tuhan di surga itu, aduh, padahal bukan Tuhan di surga, dia juga ada di sini. Andaikan kita bisa mendengar suaranya, tapi parah juga kalau kita mendengar suara Tuhan. Sekali kita bilang babi kau, dia langsung hajar kita. Dia bilang juga babi kau juga kan. Waduh, mati semua kita kan. Mati semua. Untung loh Tuhan itu sabar, Tuhan tuh. Sungguh-sungguh benar firman Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar setia. Coba kalau sekali kita keluarkan babi kau, anjing kau, langsung dia matikan kita di situ. Lo benar lo. Coba bayangkan. Coba kalau anak kita. Permisi Mama Jerol. Kalau misalnya Jerol langsung bilang sama mamanya, Mama, babi kau, anjing kau Mama. Diceki itu sudah. Enggak, duluan papanya yang cekik. Apa kau bilang? Tapi kita ini enggak ada sopan-sopannya sama Tuhan, tahu enggak? Padahal dia ada bersama kita, ada Roh Allah bersama kita. Sebarang aja kita keluarkan. Makanya bertobat hari ini. Ya, persembahkan tubuhmu untuk persembahan yang kudus. Nih mata. Mata. Pakai mata yang benar, jangan jelalatan. Alasan pakai kacamata hitam. Padahal tuh sampai Pajero keluar. Enggak. Ya, jangan karena stres ya, Pak. Enggak. Pakai mata yang benar sekarang. Untuk melihat hal-hal yang benar, memikirkan hal. Pikiran sekarang jangan isinya piktor. Tahu piktor? Pikiran kotor. Iya. Pikiran ini enggak bisa dilihat oleh siapapun selain Tuhan. Suami istri aja belum tentu tahu isi pikiran masing-masing, benar gak? Benar gak? Dan banyak suami istri menyimpan pikiran yang gak benar di sini. Istrinya gak tahu, tapi Tuhan tahu. Sekarang mulai hari ini, pikiran ini ada Tuhan loh di sini semua. Ada Roh Allah di sini. Pikiran ini pakai dengan piktor ya. Jangan pakai piktor ya. Pikiran yang benar. Ganti isinya dengan ini. Makanya sering-sering dengar firman. Nah itu tadi kembali lagi, kenapa Tuhan ciptakan gereja secara organisasi dan gedung, supaya engkau bisa mendengar firman. Sehari-hari engkau susah sekali membaca firman, tetapi paling gak sekali seminggu engkau dengar ini apa isi ini, untuk masuk ke sini, supaya menyatu dengan Roh Allah kebenarannya, supaya keluarnya juga benar, mulut keluarnya benar, pikiran keluarnya benar, yang dikerjakan tangan benar. Hati-hati sekarang pakai tangan ini. Tahu nggak apa yang paling tajam hari ini? Yang paling tajam sekarang di dunia ini bukan pisau, tapi apa? Balas WA suaminya, kurang ajar kau. Tidak usah pulang kau ke rumah. Diam aja kau di sana. Salah juga, nggak pulang ke rumah. Teriak juga, kenapa kau nggak pulang-pulang? Kurang ajar kau, nggak pulang-pulang kau. Nggak aku kasih makan kau nanti di rumah. Mulut nggak ngomong, tapi ini kurang lagi nih. Makan tuh, mulut nggak ngomong. Kalau dulu sebelum ada HP, mulut yang ngomong, tajam. Kalau suami istri bertengkar, mulut saling sama mulut gitu kan. Mendingan ciuman. Ini mulut sama mulut bertengkar. Mau sakit-sakiti satu dengan yang lain. Padahal suami istri. Coba bayangkan. Nanti di retreat hari Minggu sama hari Senin, harusnya itu nikmat. Seringkali nggak pakai nikmat. Mendingan akan daripada, ya kan? Nah, saudara, ini loh. Coba mulai hari ini pakailah yang benar. Gitu.
Sebelah sini ketawa, kayaknya pengalaman deh. Ya, saya juga pernah pengalaman kok itu. Saya marah-marah sama musuh tapi di WA. Dia sampai di pintu, itu Tuhan Yesus musuh pulang, udah ada aku manisnya. Padahal barusan aku marah-marah tadi di WA. Nah saudara yang dikasih, iya ya, soalnya kalau langsung itu bahaya. Nah saudara yang pakai yang benar itu sekarang. Ada roh Allah sampai ke ujung jari ini milik Allah. Amin. Amin. Tidak ada waktu untuk menjelaskan contoh-contohnya. Kapan-kapan kita lanjut. Katanya kemarin ada ibu-ibu kemarin bilang mestimu pelan-pelan, jangan semuanya sekaligus. Nah yang berikutnya, nah gimana supaya, bagaimana caranya ya supaya kita bisa yang keluarnya semua yang benar tadi itu. Nah ini dia, makanya dia katakan di ayat yang kedua, nah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang enggak baik. Berubah oleh pembaharuan budi. Budi yang dimaksud di situ adalah pikiranmu. Berubahlah pikiranmu sampai ke perbuatanmu. Dia pakai kata di sini metamorfosis atau metamorfosa. Itu seperti ulat yang berubah jadi apa? Kupu-kupu. Ya. Kalau dulu ulat lalu berubah, dia menjadi bagus, sesuatu yang indah, itu kupu-kupu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kembali lagi, dari mana pembaharuannya? Dia dari atas tadi, ingat, kemurahan Allah. Ini sudah ditebus oleh kemurahan Allah. Pikiranku sekarang berubah, cara berpikir sekarang berubah, isinya sekarang kebenaran Allah. Amin. Maka ingat sekarang, kamu jangan sama dengan orang dunia ini. Memang kita berbeda, saudara. Sekarang kamu tidak sama dengan orang yang belum mengenal Yesus. Kamu sekarang tidak sama dengan orang yang belum mengenal firman. Kamu tidak sama dengan orang yang belum ditebus di atas kayu salib. Kamu berbeda sekarang. Kamu berbeda. Kamu berbeda sekarang. Kamu dikuasai oleh Roh Allah. Mereka tidak mengenal itu. Allah ada di dalam mereka. Mereka tidak mengenal itu karena mereka tidak tahu kebenaran. Sekarang kamu berbeda dengan dunia. Halo, bilang kiri kanan, ternyata kita beda ya. Memang kita beda kita ini, ya kan? Kumpul sama teman-teman, kumpul sama teman-teman. Orang yang belum mengenal Yesus, omongannya apa? Yang jorok-jorok. Gak usah cerita sama simu tahu itu. Kumpul sama orang-orang teman-teman yang gak bener itu ya, maksudnya yang maafkan, yang gak mengenal Tuhan dan hidup gak bener. Omongannya apa? Yang corok-corok. Lu gak lihat? Gua punya film. Lu gak lihat? Isi otaknya porno. Isi otak kita apa? Halo? Firman. Amin. Oh haleluya. Haleluya. Firman semua isinya. Atau bilang gini, oh iya aku baru pernah lihat itu. Boleh pinjam gak? Kirim dong linknya. Ya ampun. Udah gitu di over lagi kemana lagi? Maka terjadilah dosa, ya kan? Merajuk kemana-mana. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang benar di situ. Tidak ada yang menempatkan dirinya sebagai orang benar di situ. Padahal ada anak Yesus yang barusan merayakan Paskah di dalam itu. Bahkan jangan-jangan dia biangnya. Halo? Jangan-jangan dia biangnya. Dia pakai dikirim. Yang sana aja. Ya kan? Nah, kita yang perempuan juga kita ini lebih banyaknya pikiran kita. Ya kan? Kalau udah negatif aja lihat orang. Tahu enggak? Iya, ngomongin orang. Ya enggak. Yang satu puji, iya simu itu baik loh, simu itu. Masuk baik. Iya sih baik, tapi ya kan? Negatif aja dilihatnya, ya kan?
Berhenti sekarang ya, pikiran negatif terus lihat apa? Berhenti sekarang ya. Jangan lihat negatif aja orang. Suami istri lihatnya negatif aja sama istrinya. Negatifnya padahal baik. Barusan disayang-sayang tadi malam. Baru bangun, langsung negatifnya. Ya dasar kamu memang. Memang kamu begitu. Coba ya, kita kembangkan berpikir yang hal-hal yang benar saja. Yang kurang itu kita doakan. Artinya apa? Dia masih bergumul di situ. Di titik itu dia butuh anugerah Tuhan. Amin. Tapi jangan tidur di titik kelemahan itu. Jangan tidur sampai ngorok. Bangun, bangun. Yesus sudah bangkit. Bangun. Bilang bangun, bangun, bangun. Bangun. Yesus sudah bangkit. Saudara dikasihi Tuhan. Ubah cara berpikirmu. Bukan hanya pikiran, tapi perilaku. Kenapa? Orang banyak berteori, tetapi dia tidak melakukannya. Mari kita belajar satu persatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dunia ini sekarang, Anda coba lihat sudah. Dunia, bahkan termasuk kita udah mulai jenuh loh lihat kepalsuan di dalam dunia. Benar gak? Gak usah hal-hal yang jauh lah. Kayak sekarang ini mau pemilihan ya, pemilihan kepala daerah, pemilihan DPRD, pemilihan bupati, pemilihan presiden, tahu gak? Rakyat kita ini ya, khusus bicara Indonesia, udah mulai jenuh dengan kepalsuan, benar gak? Sudah mulai terbuka pikiran mencari orang yang benar, yang benar-benar benar. Maka sekarang orang bagi sembako kayak apapun. Orang bilang ya gua ambil sembako lu, tapi gua lihat lu gak benar, gua gak pilih lu. Dunia ini sekarang saudara, sudah mulai jenuh dengan kepalsuan. Dan dunia ini mencari orang yang benar, orang yang jujur, orang yang rajin, orang yang hidup benar, orang yang bisa jadi teladan. Dunia sedang mencari itu. Bukan hanya orang Kristen, orang di luar yang belum percaya Yesus, mereka sedang mencari itu saudara. Mencari sosok itu, sosok teladan di dalam dunia ini, yang ada di sekitar mereka. Hari ini jadilah salah satu di antaranya. Amin. Biarlah Tuhan bisa dirasakan di sana. Kehadiran Tuhan bisa dirasakan di sana. Demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh, apapun di mana engkau berada, jadilah teladan, bawalah sesuatu yang benar, hal-hal yang kudus engkau lakukan. Hidup benar, muliakan Tuhan. Kemanapun tubuh ini pergi. Sekali lagi, tubuh ini bukan hanya jasmania, tetapi juga rohania. Engkau tidak lagi sama dengan dunia ini. Ubah cara berpikirmu, ubah perilakumu. Tuhan sayang kepada kita semua. Tuhan sayang. Tuhan itu sampai rela loh mati di atas kayu salib karena dia cinta, dia sayang kepada kita. Kita yang sering kali keluar dari pelukan kasih Tuhan. Dan ketika engkau keluar dari pelukan kasih Tuhan dengan hidup gak benar, dengan hidup jauh dari Tuhan, engkau tidak mengalami damai sejahtera. Dan dosa menghalangi berkat. Karena Tuhan akan terus bentuk engkau. Dan tidak enak terus dibentuk itu. Enak gak dibentuk? Gak enak. Coba tunduk aja. Hormat saja kepada Tuhan. Tunduk saja. Maka Tuhan akan menuntun engkau. Dia akan melindungi, memberkati engkau. Percayalah, dia akan pelihara hidupmu baik-baik. Engkau akan mengalami damai sejahtera itu. Sekalipun sulit hidup ini, tapi dia memberikan engkau damai sejahtera yang khusus. Karena dia sayang kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus,